Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 17 2A11, Kampus Bina Sarana Informatika Cabang Jatiwaringin dari Prodi Teknologi Informasi. Kami di sini akan mengolah data menggunakan SPSS dari data hasil penelitian yang berjudul Hubungan Penggunaan AI dan Tingkat Pemahaman Kode Pemrograman terhadap Keberhasilan Perbaikan Kesalahan dalam Pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Putri dengan NIM 17250155. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Nanda Zahra dengan NIM 17250340. Dan nama saya Kalika Ardelia Lestari dengan NIM 17250463. uji yang akan kami lakukan pertama adalah uji validitas yang akan dilakukan oleh saudari Ananda Zahra. Baik, yang pertama, langkah pertama dalam uji validitas ini, kita mencari analis, lalu kita mencari lagi korelasi. Setelah itu kita pencet V-variasi. Nah, di sini kita memindahkan item satu persatu dari item X1 sampai variabel X1 ke kolom sebelah kanan. Nah, setelah itu eh, correlation person, terus test to to tilde ini nggak usah diapa-apain, jadi langsung aja kita pencet OK. Nah, di sini datanya sudah ketemu. Nah, yang kita lihat adalah persen correlation-nya. Nah, ini ada 830, ada di item X12-nya ada 800, di item X13-nya ada 758, di item X14-nya ada 829. Nah, di sini kalau semisal datanya lebih dari 0,05, datanya valid. Lanjut ya. Selanjutnya kita masih di validitas dengan angka yang sama, tetapi X1 di sini kita pindahkan ke sebelah kiri. Bergantian, lalu kita masukin X2-nya ke kolom sebelah kanan. Angkanya tetap sama, jangan diapa-apain, langsung aja kita pencet OK. Nah, di sini muncul data X21-nya ada 678, X22-nya 718, lalu ada X23-nya ada 529, X24-nya ada 773, dan variabel X2-nya ada 1. Masih ada satu lagi dengan angka yang sama juga. Ini kita pindahkan ke kolom sebelah kiri. Lalu item Y-nya kita pindahkan ke sebelah kanan semua. Setelah itu kita pencet OK. Nah, di sini muncul item Y. Satunya ada 417, item Y2-nya ada 603, item Y3-nya ada 776, lalu item Y4-nya ada 734, dan variabel Y-nya ada 1. Selanjutnya, kita bakal nguji reliabilitas. Nah, di sini kita pencet analis, lalu kita cari scale, dan sekali ini kita pilih reliabilitas analis. Setelah itu, kita pindahkan satu persatu dari item X1 sampai variabel X1 ke kolom sebelah kanan. Nah, setelah sudah dipindahkan semua, tidak perlu dipencet apapun lagi, langsung saja kita pencet OK. Nah, di sini muncul datanya yang kita lihat adalah Cronbach alpha-nya. Dari sini kita dapat 816. Lanjut.
dengan angka yang sama. Nah, setelah X1 sudah, kita balikan kembali X1 ke kolom sebelah kiri. Ganti kalau X2-nya ke kolom sebelah kanan. Setelah itu langsung aja pencet OK. Nah, di sini ketemu datanya 764. Dan masih ada satu lagi. Kita ke langkah yang sama lagi. Kita balikan X2-nya ke sebelah kiri. Dan Y-nya ganti ke sebelah kanan. Nah, itu kita pencet OK. Nah, datanya muncul di 734. Lanjut ke di mana ke asumsi klasik atau uji normalitas. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan uji normalitas metode grafik. Untuk menganalisa data yang tertera di layar, kita mengklik Analyze, lalu kita ke Regression, lalu kita klik Linear. Setelah itu, setelah muncul dialog seperti di layar, kita akan memindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom Independence. Dan variabel Y ke kolom Dependence. Kemudian kita klik Plots. Di kolom plots ini, pindahkan dependent ke kolom Y dan ZRESID ke kolom X. Kemudian centang bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Lalu abaikan yang lain, kemudian klik OK. Nah, pada bagian output ini akan muncul dua grafik yang tertera. Dapat dilihat dari dua grafik tersebut, berdasarkan kedua grafik ini, data itu terdistribusi dengan normal. Lalu selanjutnya, di sini kita akan mencoba metode Kolmogorov-Smirnov. Disclaimer, untuk Kolmogorov-Smirnov ini, kriteria ujinya adalah jika asim signifikannya lebih dari 0,05, maka data yang diuji itu normal. Namun sebaliknya, kalau misalnya asim signifikannya kurang dari 0,05, data itu tidak terdistribusi dengan normal. Untuk mengecek metode Kolmogorov-Smirnov ini, untuk menganalisanya, kita melakukan hal yang sama, yaitu klik Analyze, lalu ke Regression, kemudian ke Linear. Setelah itu, pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom Independence, lalu Y ke kolom Dependence. Terus klik tombol Save. Setelah klik tombol Save, pada kotak residual, kita klik tombol Standardize, lalu klik Continue. Abaikan yang lain, lalu klik Continue. Setelah itu, klik OK.
Lalu kita kembali pada data view di awal. Pada data view di awal, ini akan muncul variabel baru yaitu ZRE1. Setelah itu, kita selanjutnya ke analyze lagi. Kita akan menganalize ZRE ini. Lalu klik non-parametric test. Setelah itu klik legacy dialog. Setelah itu klik tombol 1 sampel KS. Setelah klik selanjutnya akan muncul kotak one sample Kolmogorov Smirnov test. Lalu pindahkan standar Z residual yang ZRE yang tadi yang baru yang paling bawah ke kolom test variable list. Kemudian centang normal, lalu abaikan yang lain dan klik OK. Pada output ini akan muncul hasil 0,050, yang dimana 0,05 ini hasilnya sama atau melebihi kriteria uji Kolmogorov. Artinya, data yang kita uji ini terdistribusi dengan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Adelia dengan uji multikolineritas. Baik, kita masuk ke uji selanjutnya, yakni uji multikolineritas. Nah, uji ini tuh bertujuan melihat apakah variabel bebas itu tidak memiliki hubungan dengan variabel terikat yang akan mempengaruhi. Selanjutnya, uji ini juga memiliki kriteria, di mana jika nilai toleransinya itu kurang dari 0,01 dan nilai variance inflation factor-nya itu lebih dari 10, maka terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Tetapi sebaliknya, jika nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,01 dan nilai variance inflation faktornya kurang dari 10, maka tidak ada hubungan antara variabel bebas. Hal ini menggambarkan bahwa uji ini tidak atau bebas dari gejala multikolineritas. Kita lanjut selanjutnya. Untuk melakukan uji ini, yang pertama kita masuk ke menu Analyze. Kemudian kita cari regression. Lalu masuk ke linear. Di linear ini, masukkan variabel X1 dan X2 ke independence. Selanjutnya, masukkan variabel Y ke dependent. Setelah itu, jika sudah, kita akan klik tombol statistik. Di tombol statistik ini, kita akan mencentang estimates yang ada di regression, model fit, part and partial correlation, dan collinearity diagnosis. Setelah itu, klik continue. Lalu klik OK. Nah, akan muncul tabel koefisien di mana terdapat nilai dari variabel X1, X2, dan konstan. Nah, dapat dilihat di sini nilai dari toleransinya itu 0,891 untuk X1 dan 0,891 untuk X2. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar daripada 0,01 dan nilai VIV-nya untuk variabel X1 sebesar 1,122 dan untuk variabel X2-nya 1,122. Hal ini menunjukkan kalau variabel ini itu kurang dari 10, maka pada penelitian ini terbebas dari gejala multikolineritas. Untuk selanjutnya, penelitian akan dilakukan oleh Ananda Kalika Alderia Lestari.
Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba uji heteroskedastisitas. Untuk menganalisanya, kita klik Analyze lagi. Kemudian kita ke Regression dan Linear. Setelah itu, pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom Independence dan variabel Y ke kolom Dependence, kemudian klik tombol Plots. Pada tombol Plots ini, Dependent pindahkan dulu ke sebelah kiri, ZRE-nya juga dipindahkan ke sebelah kiri. Pindahkan variabel SRE seed-nya ke kolom Y, kemudian variabel ZPR ed-nya ke kolom X. Lalu histogram dan normal probability plot-nya di unchecklist, kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, pada bagian output akan muncul grafik seperti berikut. Nah, pada bagian grafik ini terlihat bahwa titik-titik pada grafiknya menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa data yang kita gunakan ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Lalu kita lanjut ke metode Glatzer. Kita lanjut pada metode Glatzer. Pada metode ini, kita klik Analyze, lalu ke Regression, lalu ke Linear lagi. Setelah itu, pindahkan variabel X1 dan X2 ke kolom Independence dan variabel Y ke kolom Dependence. Setelah sudah dipindahkan, kemudian klik tombol Save. Pada dialog Regression Save ini, standardize-nya di unchecklist, kemudian unstandardized-nya di checklist. Kemudian klik continue, abaikan yang lain, kemudian klik continue, dan klik OK. Lalu pada data view yang awal, akan muncul variabel baru, yaitu RES1. Nah, pada bagian ini, kita akan mentransform data. Caranya adalah kita klik transform, kemudian kita masuk ke compute variable. Setelah itu, isi kolom target variable dengan abbreviate. Lalu isi numeric expression-nya dengan ABS RES1 yang tadi. Dalam kurung RES1 yang ada di bawah. Kemudian pada function group-nya, kita klik all. Kemudian cari di bawahnya ada ABS. Setelah itu, klik OK. Kita kembali ke data view. Kita analyze lagi untuk abbreviate-nya. Kita klik analyze. Kita ke regression lagi. Lalu ke linear. Lalu pindahkan abbreviate yang variabel baru abbreviate tadi ke kolom dependent. Sebelum itu, variabel Y-nya harus dipindahkan ke sebelah kiri dulu. Lalu abbreviate-nya pindahkan ke sebelah kanan di kolom dependent. Setelah itu, abaikan yang lain, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat dilihat dari tabel koefisien bahwa signifikannya 0,916,
Tiga, kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang telah kita pakai itu terbebas, tidak ada gejala dari heteroskedastisitas. Selanjutnya kami akan mencari atau menganalisis tentang analisis regresi. Nah, untuk penilaian kami ini, karena kami memiliki dua variabel bebas dan satu variabel terikat, maka kami menggunakan analisis regresi linear berganda. Oke, kita masuk ke variabel view. Di variabel view ini, kita akan mengubah width-nya menjadi 8 semua. Sini ada yang 11 ya. Kita ubah menjadi 8. Sama untuk selanjutnya juga kita ubah menjadi 8. Setelah kita ubah untuk variabel kolom width, kita ubah variabel kolom desimal. Di desimal ini dari X1 sampai variabel X1 itu bernilai 0. Untuk X2 1 sampai ke bawah variabel Y itu bernilai 2. Kita ubah satu persatu menjadi 2. Nah, di sini bisa dilihat sudah sama semua dari measure-nya scale dan role-nya input. Sudah sama semua, kita masuk lagi ke data view. Nah, bisa dilihat kalau misalkan nilai desimalnya jadi berubah untuk X21-nya sampai Y. Setelah itu, kita masuk ke analyze lagi. Lalu masuk ke regression. Masuk ke linear. Nah, di linear ini, variabel X1 akan kita pindahkan ke independen, sedangkan variabel X2 ke independen juga. Dan yang terakhir, variabel Y kita masukkan ke dependen. Kita keluarin dulu, masukkan variabel Y ke dependen. Oke, setelah ini, kita masuk ke statistik. Di statistik, kita akan centang untuk menu yang estimates, model fit, dan R square change. Sedangkan yang lainnya kita akan nonaktifkan. Lalu klik continue dan oke. Nah, di sini muncullah data-data atau tabel-tabel koefisien. Yang pertama, di situ ada koefisiennya. Ada nilai konstannya. Konstannya itu sebesar 4.517. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak ada pengaruh dari variabel bebas, kepuasan pelanggan itu tetap sebesar 4.517. Lanjut ke tabel selanjutnya, di mana T dan sigmanya bisa dilihat di tabel koefisien. Dia bernilai untuk konstan, dia bernilai 3.157. Untuk X1-nya 4.814. Dan yang X2-nya 1.518. Serta sigmanya yang di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 sebesar 3.157 itu lebih besar daripada nilai T-tabel, dan sigmanya itu lebih kecil daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel X1 atau penggunaan AI lebih berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y atau keberhasilan perbaikan kode pemrograman. Oke, sekian hal yang dapat kita jelaskan beberapa uji yang telah kita coba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.